Bab 020. Ada apa, Dwipa? Tanya Dewa. Haya nggak masuk hari ini. Kata Dwipa balik bertanya. Dewa menggeleng lemah. Haya nggak ada kelas hari ini, dia di rumah. Ada apa? Oh, ada titipan buat Haya. Dewa mengangguk pelan, mengonfirmasi paperback marun yang dibawa Dwipa itu untuk siapa. Dari siapa? Momi. Tanya Dewa yang kini terima uluran paperback dari Dwipa. Kiran. Dewa spontan menoleh kembali. Itu bukan sebuah nama yang bagaimana. Bukan sebuah kata umpatan atau kata yang bisa membuat Dewa keluarkan teguran untuk mahasiswanya, tapi sungguh, Dewa bahkan sedikit takut sekarang untuk mendengar nama itu. Padahal itu adalah nama orang yang dulu dicintainya. Semalam dia ketemu sama gue, kata Dwipa pelankan nada bicaranya. Dia titip itu sama Haya. Tadinya gue suruh kasih sendiri, tapi dia bilang kalau Haya bakal nolak kalau dia yang kasih. Iya, Haya bakalan nolak kalau tahu ini dari Kiran, jadi kayaknya percuma. Dia tetap nyuruh ngasih. Itu sebagai kado pernikahan, dan juga jadi hadiah perpisahan, kata Dwipa menyahuti. Dewa mengernyit samar. Perpisahan. Dwipa mengangguk lemah. Baru Dewa sadari, tatapan menuntut dari kakak iparnya yang selalu terasa saat mereka bicara bersama, kini sudah tidak ada. Dia bilang gitu, say goodbye ke gue karena dia bakal pindah ke luar kota hari ini. Oh, dia juga titip terima. 58. Kasih sama lo, berkat lo dia bisa lengkapi data diri yang dia butuhin. Dewa diam. Dia tidak tahu harus menyikapi bagaimana, jujur, ada perasaan tak nyaman. Ada kekosongan lega. Entah, Dewa tak tahu. Tidak munafik, belasan tahun menjalin rasa kaget dan kehilangan juga jelas ada. Namun itu juga masa lalu, kan? Dewa tidak boleh untuk menoleh sedikit pun, kan? Maka, Dewa memilih untuk tersenyum samar mengangguk sekarang. Akan saya sampaikan nanti ke Haya, kata Dewa pada akhirnya. Terima kasih. Dwipa menghela napas lega, ya, setidaknya beban untuk bisa sampaikan amanah sudah tidak ada. Dwipa sudah cukup percaya dengan Dewa. Si sulung lembayung itu mengangguk lemah. Mas Dewa, panggil Dwipa pada Dewa yang hendak melangkah menuju ruang rekan. Ya. Oh, ini jelas bukan antara dosen dan mahasiswa. Ini antara kakak ipar dan adik ipar. Kayaknya kurang-kurangin tebar pesona deh, kata Dwipa yang membuat Dewa mengernyit samar. Yang kesemsem bukan cuma mahasiswi soalnya.
Gimana maksudnya? Tadi gue lihat ada dosen yang masuk ke ruangan lo, bawa susu kotak sama bunga. Agak aneh, dan sorry banget, gue nggak suka. Lo udah punya istri, masa iya dia nggak tahu? Siapa yang kamu maksud? Bu Salsa. 59. Kalau ditanya, apakah ada kesulitan untuk menjadi seorang dosen, Dewa akan menjawab banyak kesulitannya, tapi tidak pernah merasa segila ini. Untuk ukuran ditegur, Dewa sudah sering untuk ditegur, tapi untuk sampai wakil dekan FIB sampai membentaknya dan membanting dokumen yang ia laporkan, baru kemarin. Dan ya, itu cukup banyak menyita pikiran Dewa untuk hari ini. Jadi bagaimana, Pak Dewa? Tanya Firdo dengan serius. Dewa tengah berada di ruang wakil dekan FIB, ngomong-ngomong. Seperti yang saya bilang, saya sudah cek semuanya dan saya tidak tahu kenapa datanya bisa begitu, Pak, jawab Dewa. Masalahnya ini terjadi setelah Pak Dewa yang menangani. Kita ini instansi pendidikan, tidak boleh condong untuk mendukung partai politik manapun. Kita dituntut netral di sini, kalau sudah begini, Dharma Wangsa yang akan dianggap mendukung isu politikus, tutur Firdo. Dewa mengangguk paham. Memang ini yang jadi pikirannya sejak semalam, sampai subuh bahkan. Namun untuk sengaja dirinya sebarkan data mahasiswa yang notabene-nya adalah privasi, Dewa berani bersumpah jika dia tidak lakukan itu. Tidak ada untungnya, dan itu salahi pula kredibilitasnya. Ini belum ada yang tahu kalau data-data mahasiswa di Dharma Wangsa terhitung mendukung caleg dan partai politik milik Pak Thomas kemarin. Beliau kemarin ke sini hanya sekadar silaturahmi, kan? Anda sebagai pembina BEM di sini, memegang peranan penting terkait jalannya acara, Anda tidak mungkin transaksi apapun, kan? Dewa serasa dicekik sekarang. Pak, mohon maaf. Acara BEM kemarin berjalan sebegitu sibuknya, mana mungkin saya ada waktu untuk transaksi demikian. Saya juga nggak mungkin mempertaruhkan nama baik Dharma Wangsa, Pak. Ini tuduhan yang menyakitkan bagi saya, ujar Dewa serius. Ya, saya akui jika ini cukup menyakitkan untuk didengar. Namun maaf, memang ini tanggung jawab Pak Dewa. Pencatutan data ini memalukan. Dewa menghela napas panjang. Andaikan tahu jika menjadi pembina BEM akan dihadapkan dengan tuduhan seperti ini, dirinya jelas akan menolak mentah-mentah saat ditunjuk sebagai pembina BEM pengganti. Ini bukan jabatan yang bisa dipamerkan, tanggung jawabnya benar-benar lebih berat sekarang. Ada kemungkinan orang dalam yang menyabotase data. Saya sudah katakan kemarin, tidak perlu Dharma Wangsa menerima tawaran kampanye politik dari manapun, tutur Dewa sedikit kesal pula dapat tuduhan. Jelas ada orang dalam, dan kita tidak tahu itu siapa.
Yang kita tahu sekarang semua data ada di Pak Dewa. Kan? Untuk pertama kalinya, Dewa hampir mengumpat di depan wakil dekan FIB. Dewa tidak akan salahkan, memang semua orang akan mencurigainya sebagai orang yang memegang seluruh data. Oh, tidak seluruh data juga, tapi sebagian besar karena data-data BEM, Dewa juga handle. Sekarang begini, kata Firdo yang jelas juga sedang pusing karena data anak-anak fakultasnya tengah disabotase. Pak Dewa coba hubungi pihak Pak Thomas, tolong tanyakan soal ini. Saya nggak mau tahu, sebelum ini clear, jangan sampai beritanya tersebar di luar Dharma Wangsa. Kalau sudah begini, Dewa bisa apa? Hanya bisa mengangguk menuruti apa yang dikatakan sang atasan. Dirinya tak bisa menolak, membela diri. 60. Juga tidak bisa, mengingat yang paling besar kemungkinan untuk berinteraksi dengan masalah Kalek kemarin adalah pihak BEM yang mendapat undangan. Oh, satu lagi, kata Firdo. Dewa tersenyum paksa, menempesilakan Firdo untuk bicara, kendati dadanya sudah sesak. Ada apa lagi ya Allah? Terkait undangan kampus Bramajati, untuk dampingi guru besar, pembina BEM Dharma Wangsa yang diminta. Pak Dewa nggak lupa soal itu, kan? Ujar Firdo. Kalau untuk undangan itu, jujur saya belum tahu, Pak. Untuk pergi, sepertinya saya tidak bisa. Ada banyak pekerjaan di Dharma Wangsa, kata Dewa. Pikirkan baik-baik, sebelum saya oper ke dosen lain. Yang mumpuni itu Pak Dewa, yang diminta langsung juga Pak Dewa. Ini kesempatan untuk menambah pengalaman. Dewa diam. Benar. Menambah pengalaman. Jelas pula akan mendapat banyak ilmu dari seminar yang dihadiri. Namun untuk keluar kota di tengah pekerjaan yang sebegini banyaknya, Dewa harus berpikir 1000 kali. Akan saya pikirkan lagi, Pak. Singkat, pembicaraan berat itu Dewa akhiri dengan dirinya yang pamit undur diri dari ruangan tersebut. Dewa menarik napas berat. Oh, ini masih pagi tapi kepalanya sudah serasa penuh. Sadar pula belum isi kelas, belum penuhi jadwal bimbingan. Kepala Dewa serasa ingin pecah sekarang. Dosen sastra Indonesia itu kini melangkah menuju ruangannya, berkali-kali menarik napas panjang guna pasok oksigen supaya dirinya yang hampir mati karena keberatan tugas itu dikuatkan. Wah, ada yang mau lari dari tanggung jawab nih. Dewa hentikan langkahnya, melihat Salsa yang baru saja keluar dari ruangannya. Senyumnya terbit, setengah mengejek saat memandang Dewa. Jelas bakal diterima tawaran jalan-jalan gratis ke luar kotanya, kan? Padahal pekerjaannya banyak bermasalah di sini, kata Salsa sembari menggeleng lemal. Dewa mengeraskan rahang.
Oh, dirinya juga miliki batas sabar. Untuk pekerjaannya yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya, mendapat celah dari orang yang tak tahu apa-apa, rasanya sangat menjengkelkan. Bu Salsa, apa Anda bakal sakit kalau tidak mengganggu saya? Ujar Dewa dengan serius. Salsa mengedikkan bahunya santai. Saya tidak punya urusan dengan Pak Dewa. Saya hanya bicara dengan, Dewa cekal tangan Salsa, bawa masuk ke ruangannya. Saya sudah sabar selama ini, Kak Salsa. Yang dipanggil dengan sebutan Kak Salsa itu tertawa, kendati tadi cukup kaget karena mendapat tarikan tiba-tiba dari Dewa. Ada angin apa kamu manggil Kak? Tanya Salsa. Bukan berarti saya diam, saya ini bodoh. Saya kerjakan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya, dan kakak komentari begitu, koar-koar ke orang lain, kakak pikir saya tidak punya batas sabar. Ujar Dewa. Salsa menghela napas panjang, kedua tangannya terlipat di depan dada. Matanya pandang Dewa dengan tatapan yang cukup kritik sekarang. Tolong berhenti, kata Dewa. Kakak puas buat saya dan Kiran banyak masalah. Dan sekarang juga nambahin masalah. Saya punya batas sabar, jangan pikir saya cuma bisa diam. 61. Memang apa yang mau kamu lakukan? Selama ini juga cuma diam, kan? Memang pernah kamu bersuara untuk Kiran? Untuk hubungan kalian? Itu karena kakak yang halangi saya. Sering kakak bohong sama Kiran, sama mama, saya pikir saya nggak tahu. Dan sekarang setelah saya menikah, kakak masih ungkit soal itu. Salsa bungkam. Dosen wanita itu terlihat sedikit terkejut, tapi Dewa belum usaikan urusannya. Dewa memilih untuk melipir ke mejanya, mengambil kotak kado dan juga surat-surat warna-warni. Bukan maksud untuk menyimpan untuk dibaca di waktu senggang, Dewa hanya sekadar mengumpulkan untuk cari tahu siapa pengirimnya. Namun sekarang sudah tak butuh lagi. Maaf, Kak Salsa. Lebih baik berhenti ikut campur dan jadi munafik di depan saya, kata Dewa sembari sodorkan kotak tersebut. Karena kakak bukan selera saya. Salsa berdeci pelan, menunjuk dirinya sendiri. Tertawa mengejek tapi Dewa tahu itu bukan tawa yang sama seperti yang tadi. Salsa cukup kaget dan terluka, Dewa tahu itu. Bukan selera. Excuse me. Never. Dewa lebih dulu menyahuti. Bukan level saya untuk meladeni perempuan suka selingkuh sana-sini. Tentu, levelmu menyukai bocah. Lebih baik, dia belum pernah disentuh siapapun. Beda dengan kakak yang sudah disentuh sana-sini dan tidur dengan sembarang lelaki. Kamu pergi, dan jangan pernah ganggu saya lagi. Dewa mendekat, netranya tajam untuk mengancam.
Sekali lagi saya dengar Anda melontarkan kalimat buruk pada saya, atau pada Haya, saya benar-benar nggak segan untuk laporkan kelakuan Anda supaya Anda diberhentikan bertugas sebagai dosen. Dan atas ancaman itu, Salsa mendengkus kesal. Menghentakkan kaki kanannya dengan kesal, sebelum kini akhirnya keluar dari ruangan dewa. Sedang yang punya ruangan menarik napas panjang, mengusap kasar wajahnya sendiri. Sebut nama Sang Maha Cinta, mohon untuk diberikan kekuatan dan kesabaran lebih. Ponselnya berdenting, dan itu seolah jadi jawaban dari doa dewa untuk bisa lebih bersabar hari ini. A new message from si kecil Himalaya. Mamas nanti jemput Haya di Sanggarya. Mamas tahu, Haya tadi ketemu Trenggiling dekat sanggar. Kaget, ternyata beneran lucu. Kayaknya bagus kalau dia main sama Cimol. Il Potos. Sore waktu itu, setelah Dewa selesaikan pekerjaan dan kelasnya, Dewa penuhi permintaan Haya untuk menjemput di sanggar. Sebenarnya bisa saja Haya pulang, tapi melihat dari senyuman Haya di foto yang dikirimkan bersama dengan Mita, dengan latar beberapa penari yang tengah latihan, Dewa bisa simpulkan jika istrinya itu memang sedang betah di sanggar seni milik sang ibunda. Mamas. Seruan Haya terdengar, sambut Dewa yang baru datang. Istri kecilnya itu terlihat melambaikan tangan, di sampingnya ada Mita yang tengah berbincang dengan para penari sanggar. Mereka tengah ada di pendopo, ngomong-ngomong. Dewa tersenyum ramah pada yang menyapanya, orang sanggar yang sudah dikenal Dewa sebelum kini mendekat pada istri dan sang ibunda. Sudah selesai? Tanya Dewa. Haya mengangguk. Sudah. Mau makan dulu? Tawar Haya. Jujur, itu bukan sekadar tawaran untuk Dewa. Haya juga masih ingin makan lagi, ngomong-ngomong. Urap. 62. Yang baru dibuat Mita menjadi menu yang Haya ingin makan lagi. Namun agak sedikit malu jika harus nambah, mengingat siang tadi Haya sudah makan. Gih sana ke belakang, makan dulu, kata Mita yang membuat Haya nyengir. Pamit singkat, dan mendapat persetujuan Mita. Haya dibantu turun dari pendopo oleh Dewa dengan hati-hati, beriringan kini keduanya memasuki rumah sanggar. Terkait rumah sanggar, di sana memang ada yang tinggal, orang kepercayaan Mita. Tidak pernah sepi pula, mengingat memang setiap hari ada saja orang yang datang. Entah itu tamu ataupun orang-orang sanggar yang ingin berlatih. Sepiring nasi dan beserta lauk pauknya sudah Haya ambil, sodorkan pada Dewa. Haya nggak makan? Tanya Dewa. Suapin, boleh. Kata Haya. Dewa tersenyum,
Tarik pelan hidung Haya sebelum kini rengkuh pundak sang istri untuk menuju ke teras belakang. Ah, deja vu. Mereka pernah makan di sana sebelum ini, tepat setelah Haya dapatkan omongan tak enak perkara anak dan kehamilan. Itu apa? Tanya Haya yang baru menyadari Dewa membawa paper bag. Dewa bawa Haya untuk duduk, berikan paper bag itu pada Haya. Mata si bungsu Lembayung berbinar, tersenyum sumringah saat melihat kain cantik di dalamnya. Dari Kiran. Dan senyuman Haya luntur seketika. Haya pandang Dewa dengan tanya. Mamas ketemu Kiran. Dewa menggeleng lemah. Tadi Mamas ketemu sama Abang Dwipa, dan dia kasih ini ke Mamas. Dia dititipin Kiran semalam, untuk kasih ini ke Haya. Abang. Ulang Haya yang mendapat anggukan dari Dewa. Kok bisa? Dia bilang kalau Kiran gak mau ngasih ke Haya, karena Haya bakalan tolak. Benar, Haya akan menolak. Moodnya turun seketika, meski dalam hati benar-benar memuji kain batik dan juga tile itu begitu manis. Haya sangat suka. Namun saat mengingat siapa yang memberi tidak, Haya tidak mau. Haya pilih untuk kembali masukkan ke paper bag. Haya nggak mau, kata Haya lirih. Harusnya kalau dia sudah tahu Haya bakal nolak, nggak usah dia beli ini buat Haya. Bukan nggak menghargai, Haya masih. Itu hadiah perpisahan, sahut Dewa. Haya menoleh, netranya mengerjap memandang Dewa untuk dapatkan penjelasan. Kiran pindah tugas ke luar kota, jadi dia nggak bakal di kota ini lagi. Itu sebagai hadiah perpisahan dari Kiran. Perpisahan, kok dengarnya serasa nyesek ya. Haya kembali pandang isi paper bag yang di pangkuannya. Hatinya sedikit sesak. Bukan, ini bukan perkara hadiah dari Kiran, tapi ini perkara perpisahan. Entah dari mana, tiba-tiba Haya merasa bersalah. Mamas, panggil Haya pelan pada Dewa yang tengah sibuk ambil suwiran daging. Dalam, sayang. Apa Haya keterlaluan sama Kiran? Dewa tersenyum, suapi satu Haya satu suwiran daging yang diterima, meski pandangan mata Haya masih serius kepadanya. 63. Haya nggak ngapa-ngapain, apanya yang keterlaluan? Kata Dewa lembut. Cuma ngerasa sesak aja. Takut dia merasa sakit atau gimana karena Haya. Bagaimanapun juga, di sini posisinya Haya tahu nggak ada yang salah. Cuma Haya. Lagi, Dewa suapi Haya makanan. Yang juga langsung diterima. Bacemnya. Dewa tertawa pelan, turuti untuk berikan potongan tempe bacem pada sang istri. Nggak perlu berpikir yang aneh-aneh. Kiran sudah pilih jalan hidupnya, kita nggak perlu menghakimi apapun. Oke.
kata dewa yang memangkas overthinking sang istri. Dewa tahu benar, jika diteruskan, tidak akan ada habisnya perihal perasaan ini. Akan ada yang namanya kesenjangan perasaan, harusnya begini harusnya begitu, dan itu hanya akan sakiti diri sendiri. Haiya menunduk, memandang hadiah dari Kiran di pangkuannya, sembari mengunyah makanan yang dewa suapkan untuknya. Haiya nggak sejahat itu kok, lirih Haiya pada akhirnya. Haiya mau jahit baju pakai kain ini, boleh. Haiya mau terima pemberian Kiran. Kainnya cantik. Sayang kalau dibuang. Sesederhana itu alasan Haiya. Dia tidak munafik, Haiya suka kainnya, sayang untuk dibuang. Alasan lebih rumitnya. Haiya tidak ingin dicap sebagai orang yang tak tahu diri, tak sadar posisi. Boleh, jawab dewa. Tandanya Haiya menghargai pemberian orang, kan? Good girl. Haiya tersenyum, kembali terima suapan makanan dari sang suami. Sejenak, hanya berisi percakapan Haiya yang mengomentari bagaimana enaknya masakan Mita dan juga yang paling juara adalah bacemnya. Dek, panggil dewa. Dalam, Mamas. Dewa menarik napas panjang. Guru besar minta Mamas buat dampingi beliau lusa, keluar kota. Boleh apa enggak? Haiya mengernyit samar. Pandang lekat suaminya yang terlihat lelah itu. Haiya tidak tahu apa yang tengah dikerjakan dewa, apa yang membuat suaminya sedemikian sayu dan lelah begitu, tapi permintaan izin dewa membuatnya sedikit merasa tak rela. Kenapa berbarengan gini sih? Harus banget memang keluar kota. Ini, Haiya menjeda kalimatnya. Bukan kota yang sama kayak kota tujuan Kiran, kan? 64. Enggak mungkin Mamas ketemu Kiran lagi. Dek, kurang-kurangin overthinkingnya. Ini Mamas beneran lagi bingung gimana atasi tugas yang datangnya bersamaan. Dewa berkata dengan setengah nelangsa. Seolah mohon pengertian Haiya, seolah minta untuk istrinya ini tak lagi pikirkan hal lain selain mereka. Haiya mengerjap pelan, dalam hati juga menyalahkan diri sendiri. Aneh memang untuk merasa sekhawatir ini. Lusa ya, kata Haiya. Dewa mengangguk pelan. Ini Mamas lagi pusing banget sebenarnya. Kerjaannya numpuk, minta barengan diselesaikan tapi bingung mau dari mana dulu. Ada banyak kesalahan, banyak teguran, tutur Dewa menambahi. Haiya nggak kasihan sama Mamas, Dek. Haiya diam. Kalau ditanya demikian, Haiya rasanya sesak juga. Jatuhnya ini bukan lagi membicarakan perkara masa lalu. Oh, ayolah. Tidak penting. Haiya mengutuk diri sendiri kenapa harus stuck dengan pemikiran jelek perkara, padahal yang sedang dihadapi adalah masa depan. Namun dugaan itu juga tidak bisa Haiya hentikan tiba-tiba.
Haya say sorry, satu iri Haya pada akhirnya. Dewa menarik napas panjang. Kalau bisa ajak Haya, Mamas bakal bawa Haya. Biar Haya tahu gimana nanti di sana, kata Dewa. Haya menggeleng lemah. Enggak, Haya nggak mau. Haya nggak paham apa-apa, di sana Mamas juga ketemunya sama orang-orang penting. Haya juga penting buat Mamas. Sahutan dari Dewa yang terdengar begitu datar, dengan tatapan serius membuat Haya diam. Si kecil Himalaya mengalihkan pandangannya. Ah, kacau, sekarang Haya tidak bisa untuk tidak merona di depan Dewa yang selalu punya kalimat-kalimat khusus untuknya. Mamas bingung, Dek, kata Dewa setelah beberapa saat terdiam. Mamas berasa salah terus. Mamas harus gimana sebenarnya? Kalau untuk soal kampus, kata Haya menjeda kalimatnya kemudian mendekat pada Dewa. Nggak apa-apa kok. Mamas bisa pergi. Haya nggak mau ikut. Haya menggeleng lemah, senyumnya terbit. Tepis semua pikiran jelek yang membodoh-bodohi, asumsi yang menyesakkan hati dilarang pula tampilkan presensi. Ini bukan tentang masa lalu lagi, Haya juga bukan anak kecil lagi. Haya ada jadwal kuliah. Lagian Mamas di sana sama guru besar, nggak mungkin juga bawa istri. Nanti malah dikira Haya aji mumpung ikut jalan-jalan suami, mentang-mentang dosen. Beneran nggak mau. Haya kembali menggeleng lemah, tunjuk makanan yang sempat mereka diamkan. Dewa ambil suwiran ayam, bersama dengan nasi dan juga lauk lain. Mamas lagi sibuk, Haya nggak mau nambah beban pikiran Mamas. Jadi, Haya cuma bisa doakan semoga suami Haya segera selesaikan pekerjaannya, semoga lancar semuanya, biar Mamas nggak pusing lagi, tutur. 65. Haya tulus. Dewa tersenyum, suapi Haya. Jangan overthinking lagi, ya. Pinta Dewa yang dianggupi oleh Haya. Dosen sastra itu mendekat, cium pipi Haya yang menggembung karena tengah makan. Tahu satu hal. Mereka tengah diuji untuk naik kelas. Haya menunduk, kembali lihat kain yang diberikan Kiran. Sejenak, tak ada percakapan di antara keduanya. Sama-sama diam, nikmati sepoi angin yang ada di teras belakang rumah Sanggar. Dilarang overthinking, katanya. Mungkin tak mudah, tapi memang akan kapan bisa Haya berdamai jika dia tidak memulai menerima. Mamas, panggil Haya pelan. Dalam, sayang. Haya tersenyum samar. Amati lekat figur suaminya yang menoleh kepadanya. Sebuah detail yang Haya notice, suaminya itu selalu pandang dirinya setiap dipanggil. Hentikan semua atensi pada dunia, dan seolah jadikan Haya pusat rotasi saat dalam sayang itu terlontar. Mamas jangan capek hadapi Haya, iya.
Maaf kalau Haya masih belum bisa imbangi Mamas, tapi Haya berusaha kok. Mamas nggak bakal capek kalau soal itu, kata Dewa menjawab. Yang bikin capek cuma pekerjaan aja, tapi karena Haya udah senyum lagi, masalah Mamas rasanya udah selesai setengahnya. Gitu. Dewa tersenyum manis, mengangguk lemah coba yakinkan istri kecilnya yang skeptis memandangnya. Haya berdecih pelan. Kardus banget, Pak. Dan Dewa tidak bisa tidak tertawa dengan celetukan Haya yang demikian. Ya, untuk sore hari itu, Dewa akan coba istirahatkan badannya. Nikmati sepoi angin dan juga nikmati waktu bersama dengan istri kecilnya di sanggar seni milik sang ibunda. Penatnya masih terasa, tapi Dewa tidak ingin larut dalam kepayahan dengan asumsi bodoh tentang masa lalu yang sudah jelas pamit pergi. Semesta, tolong jangan bebani. Semesta, tolong izinkan mereka yang baru belajar berjalan untuk menuju masa depan itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Semesta, tolong jangan ungkit asumsi beragam kebetulan lagi. Hari yang dibicarakan tiba. Dewa tidak bohong untuk perkara dirinya yang merasa gila saat menjadi dosen. Benar adanya. Kemarin Dewa sudah hubungi Pibak dari Kalek Thomas yang kemarin hadir di acara Dharma Wangsa. Dan jawabannya. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Ini merugikan kita pihak BEM, kata Maeda. Iya, tidak ada yang bisa membela pihak BEM terkait adanya data yang bocor. Pencatutan data mahasiswa Dharma Wangsa benar-benar masalah yang dilimpahkan pada BEM di bawah binaan Dewa sekarang. Lagi pula kita sudah menolak, nggak ada pembicaraan apapun sama pihak mereka. Kenapa bisa kita yang disalahkan dan dituduh yang melakukan transaksi? Ya kalau begitu adanya, harusnya kita bisa menuntut dong. Kalau begini ada indikasi mereka curang, kan? Tutur Maeda dengan wajah yang sedikit memerah. Sedikit emosi pula mendengar bagaimana pembina BEM-nya menjelaskan tentang pencatutan data yang mereka alami. Ini masalah besar, jelas. Dewa tidak bisa abaikan permasalahan ini, pun juga tidak bisa untuk berbuat semaunya sendiri. Keputusan untuk diskusi dengan anggota BEM inti, Dewa harap adalah pilihan yang berbudi. 66. Benar, ada indikasi mereka curang. Yang jadi persoalan di sini, pihak kampus sedang mencari orang dalam yang menjual data mahasiswa, kata Dewa menimpali. Maeda berdecak pelan, menghela napas panjang. Baru saja dirinya merasakan memiliki organisasi yang cukup tertata karena Dewa yang membina. Acara mereka bisa lancar jaya tak perlu ribut ACC sana-sini seperti dulu sebelum degradasi pembina. Sekarang, selang beberapa hari dari acara tahunan, sudah ada masalah yang sumpah demi apapun Maeda tak pernah pikir dirinya akan hadapi. Siapa kira-kira? Gumam Maeda. Saya bukannya mau suzon ya, cuma selain Pak Dewa.
Lirip David kini bersuara yang langsung membuat atensi orang-orang di ruang sekretariat BEM itu tertuju padanya. Bukannya data BEM dulu bisa diakses sama Bu Salsa? Maeda mengangguk menyetujui, dua temannya anggota BEM inti juga turut mengangguk lemah. Benar. Bukannya Bu Salsa. Dia rese banget, bisa aja dia jadi dendam perkara nggak jadi pembina BEM, kan? Makanya dia gila. Maeda, bahasanya tolong yang sopan. Dewa menegur dengan serius. Ya gimana, Pak? Nggak mungkin kita. Dewa menarik napas panjang. Sudah beberapa hari berlalu, dan dirinya juga tidak bisa untuk buktikan jika dirinya bersalah. Semua terasa tiba-tiba, dan perkara pencatutan data sudah tercium ke rektor mereka. Teguran bertambah. Kendati tak miliki kanal berita sebesar kampus lain, perkara data mahasiswa yang tertera mendukung salah satu partai juga sudah tersebar. Dan kayaknya waktu acara kemarin, saya lihat Bu Salsa sama orang-orang yang datang sama Pak Thomas deh, kata David. Serius? Sahut Maeda. David mengangguk yakin. Mereka ngobrol kayak akrab banget gitu, ya, bukannya apa, cuma aneh aja, kan? BEM aja nggak ada yang gubris perihal pihak partai dan Bawaslu, itu orang kenapa bisa seakrab itu? Analisanya tak sembarang. Dewa tahu akan lebih runyam jika dirinya ikut menuduh tanpa bukti. Hari ini dirinya masih memiliki jadwal untuk perjalanan jauh ke luar kota. Dewa pagi ini ke kampus memang hanya sekadar ingin bicara intens dengan para anggota BEM inti yang sudah ia percayai. Sumpah, Mamas harus jitak Bu Salsa besok. Tadi dia bilang kalau Mamas itu kolot, suka nyerobot tugas orang lain. Jelek-jelek banget ngomongin Mamas di depan orang, hai yang nggak tahu siapa, tadi kayaknya tamu gitu deh, kan nggak sopan. Tadi sebut-sebut Bawaslu gitu deh, hai yang nggak paham juga. Dewa mengerjap pelan mengingat pembicaraan singkatnya dengan sang istri pasca evaluasi acara. Haya sempat pula bicarakan soal Salsa bersama dengan orang Bawaslu. David yakin soal Bu Salsa yang terlihat akrab sama anggota mereka. Tanya Dewa. Sumpah, Pak. Kalau saya bohong, saya rela jadi suami kedua Haya. Saya serius. David tersenyum segan. Nggak asik banget, Pak. Bercanda doang, David. 67. Iya beneran, sumpah demi Tuhan, Pak. Potong telinga Maeda kalau saya bohong. Yang disebut namanya menoleh, geplak kepala belakang David. Ini bukan waktunya untuk bercanda tapi si wakil jenderal itu kebiasaan asbunnya sama sekali tak hilang. Dewa menarik napas panjang, beranjak dari tempat duduknya. Maeda ikut saya, kita periksa sesuatu. Saya punya feeling kurang baik perihal ini,
kata Dewa yang membuat Maeda kini berdiri dari tempatnya. David, dan yang lain, tolong kondisikan berita yang menyebar ke warga. Tolong beritahu mereka kalau tidak perlu khawatir soal rumor pencatutan data. Kita bakal tuntut orang yang curang dan merugikan kita. Baik, Pak. Cendikia juga kabarnya ada masalah dengan caleg ini. Di tempat mereka ada pelecehan yang dilakukan oleh anak si caleg ini, kata Dewa mengiringi langkah menuju ke sebuah ruang pengamanan bersama Maeda, rektor mereka bahkan juga ikut terseret, dan sekarang dicopot paksa. Mahasiswa cendikia sempat demo kemarin untuk kasus ini. Kalau begitu, kenapa mereka masih usahakan pencalonan Pak Thomas? Kata Maeda. Backingannya orang penting. Partainya besar, jelas punya kendali besar juga. Dewa sudah bersyukur jika dirinya ditugaskan di bagian fakultas yang tolk membahas perkara hukum yang membuat otak serasa pecah. Namun ternyata menjadi pembina BEM, tuntut kesadaran untuk paham politik. Tidak bisa Dewa hindari. Berita yang didapatkan dari Krishna, dan bagaimana teman dari kampus sebelah itu memperingati dirinya untuk tidak berurusan dengan Thomas, ternyata ini maksudnya. Yang mereka kunjungi adalah ruang pengamanan Dharma Wangsa. Dewa memiliki feeling yang cukup buruk terkait ini. Kalau benar ada Bu Salsa, kayaknya ini bisa jadi tindak pidana, Pak, kata Maeda. Dewa tak menimpali. Masih fokus untuk arahkan staf kampus mereka yang bertugas di ruangan tersebut untuk memeriksa CCTV. Keningnya mengernyit samar, tanda fokusnya tak bisa diganggu. Maeda ikut pula memeriksa. Di sana, Maeda menunjuk di salah satu bagian video. Iya, itu Salsa yang tengah berjalan menuju parkiran bersama dengan dua orang yang mereka tahu adalah orang yang juga ikut dengan Thomas kemarin. Orang-orang Bawaslu. Tolong volumenya, Mas, kata Dewa. Staf kampus tersebut memilih melipir, berikan ruang untuk Dewa supaya lebih teliti. Datanya tidak seberapa. Tidak penting juga. Ini sekadar survei kecil-kecilan, ya, supaya pancingan gitu loh. Bu, saya bisa bantu sih, tapi apa ini bukan sebuah pelanggaran? Tidak. Hanya sekadar isi survei, tidak masalah. Nggak gratis dong ya. Tenang, nanti bisa dibicarakan biayanya. Oke. Nanti kita bicarakan detailnya. Maeda merinding. Tak terlalu jelas memang suara dari CCTV yang juga bercampur dengan musik dan hiruk-pikuk mahasiswa, mengingat di sana masih ada sisa-sisa acara yang ada. Maeda menelan salivanya dengan tercekat, menoleh pada Dewa yang sudah mengeraskan rahangnya. Wajah pembina BEM itu terlihat sedikit memerah. 68. Mas, potongan video dari mulai mereka masuk parkiran sampai mereka pergi, saya akan simpan. Ini ada apa ya, Pak? Ini bukan transaksi ilegal, kan? Tanya staf kampus itu. Lebih dari ilegal ini mah, jawab Dewa.
Waduh. Sebentar, Pak. Dewa mengusap wajahnya sendiri. Jantungnya serasa berdegup kencang sekarang, sumber masalahnya dari dulu hingga sekarang ternyata masih sama. Salsa. Maeda, kamu juga simpan salinannya, kata Dewa serius. Jangan dulu disebarkan, jangan dulu kamu beberkan ke siapapun. Saya akan langsung berikan ini pada Guru Besar Yohanes dan Pak Firdo, supaya tidak perlu lagi kita dituduh. Akan langsung saya sampaikan ke rektor pula supaya sekalian selesai semuanya. Baik, Pak. Saya akan kondisikan berita dan dugaan yang masuk perkara ini. Ada perasaan lega, ada perasaan kesal. Campur aduk. Kenapa baru sekarang Dewa sadari soal ini? Harus menunggu beberapa hari, hingga melahap semua akal warasnya karena tuduhan. Namun setidaknya, dirinya sudah miliki satu bukti kuat hari ini. Flash disk hitam itu sudah di tangan. Tidak perlu pusing lagi perkara data yang hilang dan disabotase. Saya pergi dulu, Maeda tolong kabari apapun perkara BEM. Dua hari ini saya belum bisa dampingi kalian perkara rap di bazar yang akan datang, kamu bisa handle, kan? Maeda mengangguk lemah. Iya, Pak. Saya akan kabari Pak Dewa perkara BEM nanti. Dewa tersenyum samar, tepuk bangga bahu Maeda sebelum kini dirinya akhirnya pamit untuk pergi karena sudah waktunya Dewa untuk siap-siap berangkat untuk penuhi tugasnya dampingi Guru Besar Dharma Wangsa untuk hadiri sebuah seminar penting di luar kota, kampus Bramajati. Masih ada waktu 2 jam lagi dari keberangkatan, Dewa masih ada waktu untuk bersiap-siap. Mamas. Langkah Dewa terhenti, ada Haya yang terlihat menghampirinya. Dewa mengernyit samar, mendekat membantu Haya untuk tidak berjalan terburu-buru. Sedikit aneh rasanya mendapati Haya yang rela untuk ke parkiran dosen, mengingat gedung kelas Haya itu cukup jauh dari parkiran. Kenapa? Haya butuh sesuatu. Tanya Dewa. Ada apa? Dewa didekap. Ucapannya larut turut berhenti saat tubuh mungil istrinya kini memeluknya. Haya pikir kelas Haya udah selesai, terus ikut pulang, jadi Haya bisa antar Mamas ke bandara. Haya masih ada kelas lagi, mau bolos bisa nggak? Dewa tertawa pelan, lepas pelukan istrinya. Ah, Haya ternyata tak peduli dengan mereka yang masih di lingkungan kampus. Biarlah, lagi pula bukan di dalam kelas. Hanya di parkiran, tak banyak orang yang melihat, tak masalah. Bolos. Kenapa bolos? Nggak usah, kan Haya juga udah tahu Mamas bakal keluar kota, ujar Dewa. Nggak lama, kan? 2 hari aja, sayang. Mamas udah bilang sama Haya. Haya menggembungkan. Kalau begini Haya pengen ikut jadinya. Kenapa? Pengen aja. Takut aja,
Kalau ada hal-hal kebetulan yang dirancang semesta, konfirmasi hal brengsek. 69. Lainnya. Dewa menarik napas panjang, tangkup kedua pipi istri kecilnya. Mamas nggak lama, kita udah bicara soal ini, kan? Nggak ada yang perlu Haya takutkan, nggak perlu lagi Haya pusing soal kebetulan atau apalah itu. Mamas tahu kekhawatiran Haya, tapi beneran, sayang, Dewa tekan kedua pipi Haya. Mamas beneran pergi buat kerjaan. Nggak ada niatan lain. Haya percaya kok, kata Haya. Terus kenapa takut? Takut Mamas lupa harus beli oleh-oleh buat Haya. Dan celetukan itu tak bisa membuat Dewa tak tertawa. Andai ini di rumah, Dewa akan gigit bibir yang sedikit mengerucut itu. Dewa akan nobatkan Haya sebagai manusia paling menggemaskan di dunia, paling manis, yang Dewa bersumpah akan ingat segala macam tingkahnya sampai pagi kesejuta.